Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang membahas sejarah Islam ke Hindia akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah awal masuknya Islam ke India. Yang pertama-tama sebelum masuk ke materinya kita perkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Fardan selaku saya sendiri, lalu ada Goy Henry Sondag, lalu ada Ratu Julfa, dan yang terakhir ada Sharon Putri. Lalu materi pertama ini yaitu akan membahas sejarah awal masuknya Islam ke India di tahun 711 sampai 1192 Masehi. Proses masuknya Islam ke India merupakan sebuah perjalanan panjang dan bertahap yang dapat kita lihat melalui fase ini. Fase pertama ditandai dengan masuknya Islam melalui jalur perdagangan dan penaklukan awal. Kontak pertama antara dunia Islam dan India sebenarnya sudah terjalin sejak abad ke-7, di mana para pedagang Arab telah berlayar dan berdagang hingga ke pesisir India, barat India, khususnya di wilayah Gujarat dan Malabar. Melalui interaksi inilah, komunitas muslim pertama mulai terbentuk dan tumbuh di daerah pesisir tersebut. Namun, tonggak sejarah yang paling mencolok terjadi pada tahun 711 Masehi, ketika seorang jenderal muda dari dinasti Umayyah, yaitu Muhammad bin Hisham, berhasil menaklukkan wilayah Sindh. Penaklukan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menjadi fondasi politik bagi berdirinya komunitas muslim pertama yang terlembagakan di bagian barat anak benua India. Pada fase kedua ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan awal Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam awal yang mulai menerobos lebih jauh ke dalam Hindia Utara dimulai dari serangkaian invasi yang dilakukan oleh Mahmud dari Ghazni antara tahun 1001 hingga 1027 Masehi. Ekspedisi militer Ghaznawi ini, meskipun seringkali bertujuan untuk mengumpulkan harta rampasan, telah membuka jalan dan melemahkan kekuatan kerajaan-kerajaan Hindu di utara. Kemudian, momentum ini diteruskan oleh Kaisar Ghurid. Puncaknya terjadi pada tahun 1192 Masehi ketika Muhammad Ghurid berhasil menaklukkan Delhi. Peristiwa monumental ini menjadi penanda berakhirnya era India pra-Islam yang dominan di dataran utara, sekaligus membuka babak baru, yaitu era pemerintahan Kesultanan Delhi yang akan berkuasa selama berabad-abad berikutnya. Lalu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sharon. Kesultanan Delhi 1206 sampai 1526 didirikan oleh Qutbuddin Aibak, mantan budak Muhammad Ghuri, menjadi pusat pemerintahan Islam di India Utara selama lebih dari 300 tahun. 5 dinasti utama, 1 Mamluk budak 1206 sampai 1290, 2 Khalji 1290 sampai 1320, 3 Tughlaq 1320 sampai 1414, 4 Syahid 1414 sampai 1451, 5 Lodi 1451 sampai 1526. Peristiwa pentingnya 1206 Masehi berdirinya Kesultanan Delhi. 1311 Masehi ekspedisi Alauddin Khalji ke India Selatan. 1398 Masehi sampai penyebaran Tamerlane ke Delhi. Kekaisaran Mughal berawal dari kemenangan Babur dalam pertempuran Panipat I tahun 1526 melawan dinasti Lodi. Kemenangan ini menjadi titik awal berdirinya kekaisaran yang kemudian berkembang pesat. Di bawah pemerintahan para penguasa Mughal, India mengalami masa keemasan Islam, ditandai dengan kemajuan besar dalam bidang arsitektur seperti pembangunan, monumen megah, perkembangan seni dan sastra, serta sistem pemerintahan yang teratur dan kuat. Kejayaan ini menjadikan Kekaisaran Mughal sebagai salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah India. Masa puncak kejayaan Kekaisaran
Mughal terjadi pada pemerintahan Akbar Agung 1556 sampai 1605. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekaisaran meluas, pemerintahan menjadi stabil, dan kehidupan masyarakat berkembang pesat. Kejayaan ini diteruskan oleh Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Pada masa Shah Jahan, dibangun Taj Mahal 1631 sampai 1648 yang menjadi simbol keindahan arsitektur Mughal. Namun, setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, kekaisaran mulai mengalami kemunduran. Setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, Kekaisaran Mughal segera melemah karena berbagai faktor. Pemerintahannya yang keras dan tidak toleran menimbulkan banyak pemberontakan dari umat Hindu, Sikh, dan kelompok lainnya. Sementara, perang panjang melawan kerajaan Maratha telah menguras kekayaan serta melemahkan tentara. Setelah kematiannya, para putranya pun saling berebut tahta, sehingga kekuasaan pusat menjadi kacau. Di saat yang sama, para gubernur daerah seperti di Bengal, Hyderabad, dan Awadh mulai memerintah sendiri tanpa tunduk pada Delhi. Kelemahan internal ini dimanfaatkan oleh kekuatan asing seperti Persia, Afghanistan, dan Inggris yang mulai masuk dan merebut pengaruh. Akibatnya, Kekaisaran Mughal yang dulu besar dan kuat akhirnya runtuh dan hanya tersisa sebagai kekuasaan simbolis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang awal dominasi Inggris di India. Inggris mulai menjajah India pada tahun 1757 ketika British East India Company mengalahkan penguasa lokal dalam pertempuran Plessy yang terjadi pada 23 Juni 1757 di Benggala, India Timur, antara pasukan Inggris dan British East India Company yang dipimpin oleh Robert Clive melawan pasukan Nawab Bengal Siraj-ud-Daulah yang dibantu oleh Prancis. Pertempuran ini menjadi titik balik penting karena Inggris berhasil menang karena pengkhianatan sebagian besar pasukan Bengal yang dipimpin oleh Mir Jafar yang diam-diam bersekongkol dengan Inggris. Kemenangan ini membuat Inggris memperoleh kendali atas Benggala, salah satu wilayah terkaya di India, dan menandai awal dominasi kolonial Inggris di India. Dari disinilah pengaruh politik dan ekonomi Inggris mulai meluas hingga akhirnya seluruh India berada di bawah kekuasaan mereka. Pada tahun 1858 terjadi pertempuran Sepoy yang membuat Inggris mengambil pengaruh di India sepenuhnya. Yang awalnya dari dipegang oleh British East India Company menjadi dipegang oleh Inggris. Pertempuran Sepoy adalah pemberontakan terhadap kekuasaan British East India Company yang dimulai karena Inggris memaksa tentara India untuk menggunakan peluru baru yang dilumuri oleh lemak sapi dan babi. Karena dianggap menodai kepercayaan umat Hindu dan Muslim, ketegangan itu meluas menjadi perlawanan besar di Delhi, Kanpur, dan Lucknow. Para pemberontak berusaha mengembalikan kekuasaan Mughal dengan mengangkat Bahadur Shah II sebagai simbol persatuan. Namun, Inggris kembali menumpas pemberontakan ini dengan kekuatan militer besar. Saat India merdeka, India pecah dan bagian yang pecah dari India adalah Pakistan. Pakistan adalah bagian dari India yang menganut agama Muslim dan India menganut agama Hindu. Perpecahan ini adalah akibat dari kebijakan divide and rule oleh Inggris pada masa kekuasaan di India. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.